Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin pada akhirnya mendapatkan pullback setelah kemarin spike ke kurang lebih area 97.000 sekian dan sekarang kita mendapatkan semacam pullback ke kurang lebih area 96.000 dolar. Nah, di video kemarin kita sudah membahas bahwa ada potensi Bitcoin telah mendekati area local top dan semua reversal pattern yang kita lihat dalam kurun waktu beberapa waktu ke depan bisa menjadi sign bahwa kita mungkin telah bersiap untuk membuat konsolidasi yang lebih besar. Nah, kita bakalan bahas di video hari ini bagaimana update-nya in terms of price action. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini kita melihat crypto global market cap itu berada di angka 3,01 triliun dolar atau turun sekitar 0,3%. Sedangkan kalau kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga dominan berwarna merah ya. Penurunannya ranging antara 0, sekian persen dan kenaikannya ada yang juga sampai kurang lebih 1%. Jadi ya yang naik maupun yang mengalami penurunan itu rata-rata nggak signifikan. Bisa kita kategorikan bahwa 24 jam terakhir pergerakannya itu sebenarnya nggak terlalu masif gitu ya. Jadi itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, teman-teman, seperti biasa saya akan lakukan update dulu untuk hasil kompetisi trading saya bersama dengan Margex yang bakalan terlaksana sampai dengan tanggal 23 Mei nanti. Dan untuk sementara waktu, sudah ada kurang lebih 11 orang yang masuk ke dalam top 20, teman-teman, yang pastinya semuanya akan mendapatkan hadiah. Dan minimal hadiahnya adalah kalau kita bagi ya di sini ya, karena top 10 itu sudah terbagi masing-masing, dan sisanya masih ada 10 trader lagi yang bakalan mendapatkan hadiah dan share 20% dari sisa price poolnya, yang berarti 200 dolar dibagi 10, berarti minimal teman-teman akan mendapatkan kurang lebih 350-an ribu rupiah. Itu pun hanya kalau teman-teman masuk dan join, volumenya kecil banget, hanya menjadi top 20, itu harusnya sudah bisa mendapatkan hadiah tersebut. Nah, kalau kalian mau lebih besar hadiahnya, tentunya kalian harus masuk ke top 10, kalau bisa ya juara pertama, mendapatkan hadiah sebesar 25% dari price poolnya, yang artinya 250 USDT kalau kita asumsikan price poolnya tetap di angka 1000 dolar. Karena setiap penambahan 1 juta volume, itu akan menambahkan 100 USD ke price poolnya. Jadi semakin tinggi volumenya, semakin tinggi juga price poolnya. Tapi kalau kita asumsikan kita hanya mampu mencapai 1 juta volume atau bahkan di bawah itu, kita bakalan melihat price poolnya di angka 1000 dan ini adalah pembagiannya. Jadi untuk hari ini teman-teman yang menjadi peringkat pertama adalah 97007735 untuk user ID-nya. Jadi teman-teman bisa cek juga untuk sekarang kira-kira kalian berada di peringkat berapa. Nah, untuk kalian yang belum ikutan, sayang banget kalau misalnya kalian lewatkan kesempatan ini karena yang sementara daftar dan aktif bertransaksi di sini baru ada 11. Yang total mendapatkan hadiah akan ada 20. Jadi teman-teman join saja di sini, itu sudah pasti dapat. Gitu ya. Kalau misalnya ternyata memang tradernya hanya pas di angka 20. So, teman-teman, kalau misalnya kalian tertarik untuk ikutan kompetisinya, link pendaftaran Margex-nya sudah saya sediakan di kolom description. Kalian bisa langsung start farming volume di sana. Dan nanti saya akan lakukan update untuk tabelnya yang tadi kita lihat, volumenya paling tinggi siapa, saya bakalan update daily gitu ya. Oke, teman-teman, sekarang kita bakalan melihat, karena kita sudah di hari Minggu lagi, kita mau cek untuk 7 hari ke depan kira-kira ada event dan data ekonomi penting apa yang perlu kita waspadai. Dan kalau kita lihat dari hari Senin saja sebenarnya sudah ada 2 yang terkategori high impact, teman-teman, yaitu adalah ISM Non-Manufacturing PMI sekaligus prices-nya dan juga S&P Global Services PMI. Yang kalau kita lihat bakalan dirilis pukul 20.45 untuk S&P Global Services-nya, sedangkan untuk ISM Non-Manufacturing PMI dan juga prices-nya itu di pukul 21.00. Tetapi yang akan menjadi highlight utama menurut saya itu ada di hari Kamis dini hari, teman-teman. Kenapa? Karena di hari Kamis dini hari kita akan mendapatkan FOMC statement, Fed interest rate decision, dan juga FOMC press conference. Nah, dari berbagai event ini tentunya kita akan bisa mengetahui bagaimana sekarang pemikiran dari The Fed untuk kebijakan-kebijakan mereka berikutnya. Apakah sudah ada clue bahwa mereka akan segera melakukan quantitative easing, melakukan rate cuts, itu semuanya adalah yang diharapkan oleh pasar tentunya.
Dan untuk sementara waktu, clue yang mengarah ke area tersebut itu belum ada, karena kita melihat data inflasi terus mengalami penurunan, tetapi rupanya unemployment rate itu tidak meningkat sesignifikan yang diperkirakan. Sehingga bisa dikategorikan bahwa perekonomian di Amerika Serikat masih fine-fine saja, sehingga sepertinya market merasa bahwa oke, ini sepertinya rate cuts masih akan sedikit lebih jauh daripada perkiraan. Tapi kalau misalnya ternyata nanti di FOMC press conference, Kakek Powell memberikan clue bahwa mereka sudah mempunyai pikiran untuk melakukan pemotongan suku bunga dalam waktu dekat, itu harusnya bisa menciptakan reaksi positif untuk market. Dan malam harinya akan ada data continuing jobless claim diikuti initial jobless claim. Berikut juga hari Jumatnya bakalan ada beberapa anggota FOMC yang bakalan memberikan speaks. Jadi untuk minggu depan, hari Senin, Kamis, dan juga Jumat menjadi hari yang cukup penting, terutama di hari Kamis dini hari, karena ada Fed Interest Rate Decision, FOMC Press Conference, dan juga FOMC Statement. Jadi itu adalah beberapa data dan event yang perlu kita waspadai untuk minggu depan. Nah, sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, teman-teman. Dan kita akan mulai dari time frame yang lebih gede lah ya, di 4-hour chart. So, kalau misalnya kita perhatikan untuk sementara waktu, teman-teman, apa yang terjadi selama 24 jam terakhir adalah kita mencoba untuk bisa breakout lagi dan membentuk high baru dan sempat spike ke kurang lebih area 98.000. Atau kalau di exchange lain mungkin hanya 97 sekian gitu ya, hampir 98.000, dan kemudian kita mendapatkan pullback. So, kalau misalnya kita lihat untuk sementara waktu di time frame 4 hour sendiri, sebenarnya yang bisa kita katakan adalah ada potensi juga, kita juga udah melihat semacam indikasi local top di sini. Di mana kalau kita perhatikan area yang kita lihat sekarang itu sebenarnya merupakan area yang cukup krusial, teman-teman, atau kalian bisa mungkin geser sedikit ke atas. Ini bisa kita katakan sebagai potensi double top juga tercipta. Karena di sini ada percobaan untuk breakout tapi gagal, di sini juga sama, mencoba untuk breakout tapi gagal. Jadi ini semacam double top, mulai start untuk terbentuk, dan ini bisa jadi berarti in the short term kita bakal mendapatkan adanya bearish movement in the short term ya, teman-teman. Dan minimal saya rasa kita akan bisa ngelihat Bitcoin untuk hit ke kurang lebih area 95 atau bahkan 94.000. Nah, area 95 itu juga sangat-sangat penting untuk kita pantau. Kenapa? Karena di area tersebut, teman-teman, itu terdapat banyak sekali tumpukan likuidasi seperti yang teman-teman bisa lihat di sini. Dari area 95.900 sampai ke kurang lebih bahkan 93.000, itu terdapat tumpukan likuidasi yang cukup besar. Tapi terutama kalau kita lihat dari 95.900 sampai kurang lebih 94.500, itu adalah tumpukan likuidasi yang paling besar. Jadi ada potensi kita bisa melihat pullback yang kita lihat kali ini akan nyampe ke kurang lebih area 95 atau 94 ribuan. Nah, kalau misalnya teman-teman jeli kemarin melihat price action yang ada, sebenarnya tercipta satu short setup ya, short setup, yaitu adalah yang di sini. Oke. Jadi ini kalau misalnya teman-teman lihat berpotensi berbentuk sebagai rising wedge gitu ya. Dan kita sekarang sudah breakdown di bawah area trendline tersebut dan start untuk falling down, bleeding out istilahnya. Karena kita ya walaupun mengalami penurunan, so far momentumnya belum terlalu signifikan. Tapi saya expect teman-teman konsolidasi atau pullback-nya setidaknya tidak akan hanya berhenti di sini, tapi akan kemudian minimal nyampe ke area 95.500 sebagai area struktur terakhir. Dan kalau itu jebol, kita akan kembali ke area trendline. Dan mudah-mudahan area tersebut tetap bisa dipertahankan ya teman-teman. Karena kalau misalnya area trendline ini pun mampu kita jebol, maka saya khawatir bahwa kita bisa mendapatkan koreksi yang sangat dalam, bahkan sampai ke area 91 atau bahkan 90.000 dolar. So far sih momentum penjualannya tidak terlihat terlalu kencang, so itu menjadi satu sign yang cukup baik sebenarnya bahwa uh, belum ada bukti yang kuat untuk mengatakan bahwa sellers lah yang sekarang sangat memegang kendali. Yang ada itu ya kita hanya semacam pullback di sini, itu adalah hal yang sangat normal terjadi. Dan selama area trendline ini masih mampu kita pertahankan, maka kita masih aja bisa melanjutkan kenaikan secara terus-menerus, dan kita bisa katakan ini masih adalah berbentuk semacam running flat. Oke, dan ujung-ujungnya masih bisa aja breakout ke arah atas. So,
semua yang akan kita pantau itu adalah ketika Bitcoin nanti bleeding out ke area 95-94, kita harus pantau bagaimana reaksinya di sana. Oke, kalau misalnya kita akan mendapatkan reaksi yang signifikan dan ada reversal pattern lagi dari area tersebut, menurut saya cukup make sense untuk dijadikan kembali sebagai sebuah long setup. Nah, sekali lagi teman-teman, kalau misalnya kalian sedang mencari sebuah exchange untuk melakukan trading sekaligus bisa mendapatkan hadiah dari trading competition-nya, ini kalian bisa coba trading di Margex. Link pendaftarannya sudah ada di kolom description box di bawah. Kompetisi trading yang saya jelaskan tadi itu akan berlangsung hingga tanggal 23 Mei. Kalian yang mau menjadi top atau yang menjadi juara pertama pun menurut saya masih belum terlalu sulit karena volume yang dihasilkan sekarang itu baru kurang lebih 70-an ribu dolar. Yang artinya kalau teman-teman membuka posisi sekitaran 0,5 Bitcoin dan close itu harusnya sudah melampaui apa yang kita lihat di top 1. Jadi itu bukan sesuatu yang menurut saya terlalu sulit dan hadiah pertamanya tentunya adalah minimal 250 USDT. So kesimpulannya teman-teman untuk Bitcoin menurut saya secara pribadi in the short term bakalan bearish. Pullback-nya bakalan minimal nyampe ke area 95.500 saya rasa. Kalau itu mampu kita jebol 95.000 dan 94.500 bisa menjadi target berikutnya. Kalau kalian anggap wick ini sebagai titik yang lebih kuat daripada yang ini, maka trendline-nya sekarang berubah menjadi di sini kurang lebih 94.300 sampai 200 gitu ya. Dan itu masih berpotensi menghasilkan major support dan dari sana kita start untuk kembali building up ke atas. Jadi itulah kesimpulan pertama bahwa saya masih melihat short term pergerakan bakalan bearish dan kita akan melanjutkan pullback. Kesimpulan keduanya teman-teman adalah kalau misalnya in the midterm kita berhasil untuk jebol di bawah area trendline ini, maka kita akan nyampe lagi kurang lebih area 90 sampai 91 ribu. So saya rasa itu aja sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye.